Di video kali ini saya akan share update terbaru dari platform digital. Nah, jadi 4 hari yang lalu ini ada update besar-besaran dari platform bernama Skalev ya. Di sini sebelumnya saya akan tunjukin slide persentase dulu. Jadi mungkin video ini nggak bisa dicerna oleh semua orang karena agak expert saya bahasnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang ikut kelas saya, ikutin video-video saya, nah, saya sering bilang bahwa kalau kalian mencari platform, carilah yang likuiditasnya itu cepat. Ya. Maksudnya likuiditasnya cepat gimana, Mas? Pencairan uangnya itu cepat, 1 hari selesai kah? 5 menit kah? 1 hari kah? Ya pokoknya gitulah, pokoknya 1 hari itu cepat. Biar apa? Biar perputarannya itu nggak mandek. Apalagi kalau buat kalian solopreneur yang duitnya kempas-kempis. Oke, makanya di sini ada satu platform yang masif banget aku liatin update-nya gitu loh. Dibandingin platform-platform lain gitu loh. Bukan mengartikan platform lain kurang ya, tapi ya ini jarang-jarang banget gitu loh ada platform yang update-nya tuh cepet banget. Nah, ini dia Skalev namanya ya. Jadi ada 3 skema di sini yaitu kreator, misalkan saya ataupun Anda yang pengen jual produk digital di sini. Kemudian ada customer di pihak sebelah kanan dan di tengah-tengahnya ada platform. Nah, kenapa sih harus platform gitu? Ya karena sistem yang akan kita gunakan adalah sistemnya. Sebenarnya kalau dalam konvensional mungkin Anda punya jualan ya, jualan misalkan jualan sayuran, ada customer, mereka hanya direct langsung kan, tidak ada yang namanya pihak ketiga. Mungkin pihak ketiga di sini ya tempat pasar lah ya. Pasar buat kalian pembeli dan penjual ini bertemu. Tapi di internet itu bisa kita pakai Facebook, kita pakai marketplace dan sebagainya. Tapi untuk produk digital kita akan membuat produk itu secara cepat, ya kan? Jadi ketika si customer membeli ke dia, otomatis produknya akan dikirim juga. Nah, inilah keenakannya ya. Kalau misalkan itu produk fisik, misalkan taruhlah si customer itu pengen beli produk dia, nah otomatis jika produknya di fisik, dia kan otomatis harus packaging dulu, memastikan barangnya ada dulu, baru dikirim. Baru dikirim itu juga dapat notifikasi dari platform, ya kan, untuk memverifikasi user ini memang serius beli. Karena di zaman saya dulu kan memang dulu kan direct gini doang ya, dia ngeliat website ada nomor handphone saya, ini zaman-zaman saya dulu ya 2014-an ya, belum semasif ini ada produk digital, ada marketplace, ada TikTok Shop, ada live live dan sebagainya, enggak ada kayak gitu ya. Nah itu biasanya dia langsung direct kayak gini, dia komen lah, kita ngobrol dulu, ada produk ini enggak gitu, oh ada, barulah kita nanti siapin, kita totalin harga dan dia transfer, baru kita kirim ke dia. Nah kirim ke dia ini nggak bisa melalui langsung seperti ini, kita melalui pihak ketiga lagi di sini, yaitu ekspedisi misalkan ya. Ini taruhlah di sini ekspedisi. Jadi seperti itu. Kalau di digital, kita butuh satu platform yang bisa bikin seamless, bikin cepat gitu ya. Gimana ya bahasanya? Bikin pengiriman produk itu secara cepat. Jadi ketika taruhlah di sini ada kreator yang jual worksheet atau ini e-book lah ya apa ya. Dan di sini dibutuhkan oleh customer yang ada di sini. Ketika si customer melihat dan butuh, dia beli, itu barang itu langsung terkirim secara otomatis melalui sistem pembayarannya. Dan sistem pembayaran ini kan biasanya masuk ke pihak ketiga yaitu platformnya ya. Platform sendiri menggunakan pihak lain gitu loh. Part ketiganya gitu loh. Misalkan fintech ya, digital payment lah ya kita sebut di sini. Tapi itu nggak usah kita tulis di sini nanti ini rumit. Makanya video ini bukan buat orang newbie gitu. Jadi mohon maaf yang newbie ikutin aja gitu loh ya. Dan yang nggak newbie ya ikutin lah perkembangan platform lah, jangan satu platform aja gitu loh. Karena apa ya, kalau kalian dimandek di satu platform ya menurut saya ya itu pilihan sih ya, tapi kalau lebih saya milih ya Anda bisa diperhatikan lah platform-platform lain lah yang the best gitu loh, apalagi likuiditasnya cepat gitu dan performa websitenya juga mendukung ya. Nah, kita balik lagi kan uang itu udah dikirim ya, si customer udah ngirim, otomatis produk ininya langsung otomatis dikirim ke si pembeli. Nah, uang itu andai kata si kreator butuh banget ya, misalkan dia jual harga 200.000 lah ya, bokeh nggak punya duit ya kan hari itu, atau harus bayar listrik hari itu kan 100.000 misalkan beli token. Ada yang beli nih, otomatis kan duit ada di sini. Nah, duit yang ada di sini itu kadang-kadang tertahan dulu lah, nunggu 3 hari dulu lah baru masuk. Nah fungsinya apa itu ya, kan dia udah kirim mas, udah terverifikasi, kenapa nggak kirim ke sini. Nah
kadang-kadang ya kita nggak tahu yang namanya kejahatan di dunia online. Makanya ada yang namanya si platform ini menggunakan pihak ketiga lagi. Buat apa? Buat verifikasi bahwa pembayaran ini bener nggak, apakah ada fraud nggak, apakah nanti ada yang ganjil nggak dari transaksinya. Maka ada pihak ketiga yang di sininya gitu loh. Ya saya nggak tahu bagaimana, apakah ada dana talangan atau bagaimana untuk percepat. Ya inilah sistem bekerja di belakangnya. Jadi teman-teman nggak usah bawel gitu loh ya. Sorry banget nih. Nah, sistem inilah yang pengen saya tunjukin ya. Ini keren banget Scarlett gitu loh. Ntar saya tunjukin juga uh, statement dari foundernya Mas Ari. Oke. Kemudian di sini ya. Nah, yang tadi saya bilang, kadang ada beberapa platform ya. Ketika si customer sudah membayar, ini terjadi pending. Ya, pending pengiriman. Baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Biasanya di Indonesia ya biasanya ya. Kalau misalkan pembelinya ini pakai kredit card, kartu kredit, nah itu fee-nya yang dibebanin itu gede, ya kan ada fee transaksinya nih antar ini. Jadi harus dipikirin ya teman-teman yang bikin produk digital, ini makanya agak expert nih saya bicara. Jangan asal bikin produk aja gitu, gak mikirin biaya buat platform itu berapa, bulanannya buat platform berapa. Jangan mikir platform A gratis, platform B juga gratis. Jangan mikirin itu, pikirin juga fee-nya itu berapa, fee per transaksinya berapa, fee per withdraw-nya berapa, itu diperhatikan baik-baik. Oke, ya jangan sampai boncos gitu. Nah, biasanya yang paling lama itu ya, yang paling lama adalah credit card. Yang paling cepat itu biasanya virtual account. Nah, ini dia virtual account ini yang hadir di Scarlett ya, bisa di custom nama kalau nggak salah. Nah, kalau Anda misalkan udah kirim ya 1 hari kayak tadi ya, harganya 200.000, terus ke pending misalkan. Dan Anda butuh duit 200.000 hari ini juga. Kesel nggak sih? Kesel kan? Makanya saya selalu bilang ke followers Instagram saya atau beberapa eh, teman-teman yang join kelas saya, Mas ini pakai ini bagus nggak? Ya kalau aku sih tergantung maunya apa ya. Kalau aku sih kalau maunya praktis, klik selesai ya pakainya Linkit lah ya, bisa kan buat emak-emak gitu loh ya. Kalau misalkan mau yang lebih expert, mau lebih bagus, lebih ada engine di belakangnya, ya itu ya pakailah 3 platform yang saya rekomendasiin, yaitu misalkan Scalef, Trebulio, ataupun Utas. Nah, ini kenapa ya saya sebutin semua? Karena saya nggak di endorse, oke? Jadi ini murni saya mau menyampaikan aja gitu loh, mau mereview, oke? Ya, jadi berdasarkan apa yang faktanya lah gitu loh. Itu mereka kayak Utas kan ada Mas Fikri itu kan yang di belakangnya. Terus Trebelio ada Mas Denny Santoso, dan Scalef ada Mas Army. Nah, itu kan jagoan-jagoan digital marketer semua itu. Kalau kalian tahu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, mungkin anak baru di dunia perdigitalan di Indonesia, nah itu mereka sepuh-sepuh lah. Udah jangan ditanya lah. Jadi kalau mereka bikin platform, udah ngerti lah apa yang dibutuhin oleh sebenarnya standarnya kalian bikin landing page, kecepatannya, itu udah dah. TOP dah mereka dah. Udah paling ngerti. Nah, di Scarlett sendiri balance itu dibagi dua nanti ya ketika Anda gunakan ya. Ada yang aktif, ada yang pending. Aktif artinya duit yang Anda punya itu langsung bisa di withdraw kemana Mas? Ke rekening kamu gitu. Kalau pending ya namanya pending, nunggu gitu loh. Ya yang tadi saya bilang, misalkan hari ini ya penjualan kamu ada harganya 150.000, ada 10 transaksi, berarti kan 1.500.000 ya di sini. Nah, 1.500.000 ini transaksinya terpending gitu loh. Tapi di balance sheet-nya ini di dashboard Scalef kalian tertera 200.000, yang dimana kalau dibelah itu aktifnya ada 500 dan ada 1.500.000 gitu. Nah, nanti di sini beda-beda metode transfer itu beda-beda ini ya, kecepatannya ya. Ada yang nanti langsung masuk, ada yang enggak gitu. Jadi perlu kalian perhatikan juga untuk mengaktifkan sistem paymentnya. Ya di situ tuh kunci-kuncinya juga. Jadi jangan asal jualan aja gitu. Ini agak-agak expert nih. Jadi mungkin kalau emak-emak yang nonton atau yang udah usia ya, coba diulang-ulang lagi omongan saya gitu ya. Pending di sini yang tadi saya bilang ya, bisa itu dari pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi ini asli, benar, atau penipuan gitu. Jadi seperti itu aja ya. Singkatnya ya, singkat ceritanya gitu. Kita langsung pindah lagi. Nah,
ini dia tampilan dashboard dari Scalef ya. Tampilannya seperti ini. Ya, cukup simpel, cuma ada produk, landing page, ada order, store, customer. Udah, pikirnya situ aja. Customer berarti ngomongin customer, store toko, ini orderannya apa aja, landing page-nya, produknya, udah. Terus analitik, kalau misalkan bingung lihat analitik nggak usah dilihat dah. Simple, simple banget ya. Mungkin Anda ada yang nonton video tutorial saya tentang Travelio itu kan pusing kan, ada yang komen, Mas ini bikin landing page di mana? Mas ini bikin Insta payment-nya di mana? Pembayaran di mana? Udah ribet dah kalian ya. Ini pakai Scalef ini udah paling simple ya. Di samping kalau ntar pakai UTAS lagi ntar kalian menu-menunya bingung lagi. Ya kalau di UTAS mungkin dia simple di sininya, tapi menu di sininya ada banyak dia. Nah, di bawah-bawahnya. Itu bagus juga gitu loh. Tapi saya bilang bagus. Jadi tergantung kalian aja nih ya, gimana ya. Mungkin karena saya sering ngobrol sama emak-emak produk digital nih, ya Scalef lah cobalah dicoba gitu loh. Jadi alternatif. Simple banget, cuman order, landing page, produk nih nggak bisa saya klik ya, nanti kelihatan deh yang lainnya. Itu aja sih ya. Untuk tampilan ininya tuh udah paling gampang gitu loh ngeliatnya. Kalau nggak mau pusing ya udah analitik bisa dilihat gitu aja deh. Ya, yang penting gimana caranya bikin landing page, masukin orderan di produk, nah, terus lihat orderannya ada yang beli nggak gitu, setting traffic. Nah, minimal pakai Facebook Ads ya. Kalau organik bisa juga sih gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia A sampai Z withdrawal di Scalef, kapan, gimana, dan berapa potongan terkait proses withdraw. Oke ya, di sini ada beberapa pembayaran ya, ada kartu kredit yang tadi bilang ini tuh 5 hari, tapi pada kenyataannya durasi penyelesaiannya itu yang tadi masuk ke balance sheet kita ya, misalkan tadi kan ada pending, terus ada yang nggak pending kan yang aktif itu ya. Nah, biasanya karena pihak ini dari datanya kan diambil dari Sendit ya, settlement. Dan beberapa platform juga menggunakan Sendit. Nah, yang artinya itu sama gitu loh. Dan aku bilang waktu ada pembayaran pakai kredit card itu ya kurang lebih ya menurut pengalamanku itu 7 hari. Jadi dipastikan banget misalkan Anda mau mengaktifkan ya sistem paymentnya untuk kredit cardnya dipakai, kredit debit cardnya dipakai, itu pastiin ininya ya durasi penyelesaiannya itu berapa hari gitu. Emang kalau kalian punya uang cukup, nggak butuh-butuh duit banget, misalkan masih bisa muter lah untuk jualannya, ya nggak masalah gitu. Ini kan bagi Anda yang emang expert, mikir, pusing ya kan, ini gimana ya kayak gini ya, banyak pikirannya gitu loh. Harus nanti muter lagi, kemana gitu kan. Terus ini motong fee-nya ini transaksinya berapa-berapa. Nah, jadi video ini nih khusus orang-orang seperti itu nih ya. Jadi kalau Anda nggak seperti itu udah nyimak nonton ada yang bener dah. Kemudian e-wallet ya, OVO, Dana, link aja, Shopee, H+2, Paylater, hari Selasa dan Jumat. Dari Kredivo ya ini ya, Paylater tuh ada banyak loh ya kalau Anda ngaktifin Paylater ya. Ini mode komersialnya agregator feature. Tapi kenapa di sini ya beda Mas, misalkan H+1, H+2, H+ instan gitu kan. Paylater ya, ini Paylater banyak H+2 ya di sini. Ya karena ada beda-beda ya, ada Indonesia, ada Indodana, Uangmi, aku laku bla 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 ada. Kemudian kris juga ya itu perlu diperhatikan juga, kadang-kadang ada yang pakai kris, pembayaran pakai kris, kitanya udah bayar tapi kok belum diverifikasi bahwa pembayaran kita udah sah. Nah, itu jangan sampai ada drama-drama itu, aku kasih tahu ya. Aku ngaktifin kris juga buat pembayaran. Jangan sampai kalian terlihat semuanya all in ada payment tapi kalian sendiri yang bikin bingung gitu loh. Kalian sendiri ntar yang bingung gitu. Kemudian direct debit, BRI, instan ini H+1 instan ya via virtual account, BNI, BSI, bla 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 dan sebagainya. BCA H+1 kerja seperti itu. Ini nggak ada diskusi di sini. Oke. Kemudian di sini ada artikel-artikel selanjutnya, inilah yang bikin saya wow wadidaw gitu lah ya. Itu tutorial misalkan memasang webhook callback URL pada Midtrans pada duitku. Terus tutorial cara buat akun Midtrans nih. Ini nggak buat orang umum sebenarnya. Dan fitur-fitur ininya loh yang keren. Yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk menggunakan Scalef. Ya ini dia ya, statement resmi dari Mas Army Al-Ghifari 4 hari yang lalu ketika video ini saya tag. Oke, jadi video ini saya tag 4 hari yang lalunya. Scalef baru merampungi update terbesar dan paling rumit. Payment system. Kenapa rumit? Karena ini titik temu setidaknya 4 hal. UX, teknologi, finance, dan tax. Pajak ya.
Dalam mendevelop upgrade ini ada 3 prinsip kami. Waduh, pertama, Scalef tidak berminat mengutak-atik uang user. Wah, ini nih, keren kan? Aku zoom ya. Scalef tidak berminat mengutak-atik uang saldo user. Ini jarang-jarang founder-founder lain nggak mendeklar masalah ini. Kalau ada yang berpikir Scalef akan membungakan saldo user, menginvestasikan, memutar-mutar, buang jauh-jauh. Nah, tuh buang jauh-jauh ya. Kemudian kedua, secepat mungkin user bisa withdraw. Wah, ya, ini asik nih. Kalau bisa hari ini user butuh uang segera untuk cash flow tuh. Kan aku bilang apa? Mas Army tuh udah paham banget cash flow karena ujung kita nggak ngomongin jualan atau bisnis ya, itu nggak cuma ngomongin marketing aja, nggak ngomongin penjualan aja, tapi cash flow-nya juga harus diperhatikan. Cash flow itu adalah darahnya sebuah bisnis, bos. Kami paham ya kan? Untuk cash flow kami paham. Nah, Mas Army ini paham banget, nih aku suka banget nih. Untuk top up iklan, bayar supplier lah, dan seterusnya. Kami pun ingin cash, ya kan? Secepat-cepatnya. Makanya Scalef bermitra dengan PG yang paling instan cairnya dan mendevelop teknologi yang mendukung Anda bisa mudah mencairkan uang. Tentu ada limitasi tertentu seperti di Kris. Nah, yang tadi aku jelaskan ya, Kris tadi loh ya. Makanya Kris maksudnya gini, kalian ngaktifin Kris ya kan. Nanti kalian jangan ngedumel gitu loh. Mas, kok yang Kris ini di akun balance saya belum masuk padahal kartu customer udah bayar bla bla bla. Kamu baca dulu yang tadi berapa hari itu Kris masuknya gitu loh. Kan perlu ada verifikasi dulu gitu loh. Yang memang itu sudah dari sononya, tuh lihat kata Mas Army sendiri ya. Lama kan dari sana. Iya emang bener gitu. Makanya saya Kris itu nggak saya aktifin. Saya lebih ngaktifin di Scalef itu udah bank transfer aja langsung ke saya gitu. Verifikasinya manual. Tapi kalau nggak mau manual kan harus pakai sistemnya Scalef ya yang otomatis. Itu bisa juga. Jadi diperhatiin ya kalau mau ngaktifin Kris, iya udah dari sononya emang lama. Jadi resikonya udah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ikut kelas saya, ibu-ibu ikut produk digital saya, ya jangan ngedumel, oke? Emang dari sononya tuh kata Mas Army ya. Ini Mas Army yang nulis, bukan saya. Dan pihak yang tadi juga udah aku bacakan kan. Kemudian ketiga, Scalef Fly by the Book. Widih. Dampak ini adalah kami harus exit dari game payment aggregator. Satu izin PG dipakai rame-rame. Kenapa? Ini nggak tahu nih. Kenapa? Pertama ini rancu secara revenue. Kedua rancu secara pajak. Oke. Ketiga rancu secara akad. Waduh. Seller and buyer. Saya bukan ahli agama. Cuman terlihat dari bahasanya itu pakai bahasa agama Mas Army. Tapi nggak apa-apa. Cuma melihat dari sisi kerancuan. Saya pilih yang aman. Maka Scalef memutuskan untuk bermain aman menggunakan sistem yang legal menggunakan KYC. Nah, itu dia ya. Kenapa saya juga rekomendasiin. Di Treblio juga ada KYC ya. Makanya kalian tuh jangan ini ya. Know your customer itu KYC kalau kalian nggak tahu. Harus verifikasi data diri dulu, nggak bisa sembarangan. Ya. Contoh dampak di Scalef tidak ada VA, BCA karena BCA melarang praktek satu VA dipakai rame-rame. Tuh. Jadi kenapa sih BCA itu nggak ada virtual account ya? Virtual account karena BCA ngelarang praktek satu virtual account dipakai rame-rame. Contoh berikutnya, Anda tidak bisa lagi pakai duitku milik Scalef. Anda akan diarahkan untuk membuat akun PG sendiri. Dari sini Anda punya VA BCA sendiri tanpa harus nebeng ke Scalef. Oke. Tapi buat yang malas bikin, Anda bisa menggunakan built-in PG di Scalef yang sudah bekerjasama dengan Sendit. One of the most sophisticated ribet banget in the world. Intinya kita legal, aman, clear, win-win. Demikian dan terima kasih. Oke. Itu tadi ya statement dari Mas Army Alghifari. Kalian bisa langsung aja nih ya ke Telegram Mas Army ya, ini dia. Telegram tweetnya ya ada 5.600 sudah dilihat. Ini aku juga udah ngomong izin mah buat konten YouTube Mas. Gimana tuh ya. Oke, siap dia bilang. Bla bla bla. Ini kita bisa baca juga. Saya mau mulai nge-ads pakai Scalef, tutorialnya semua udah ada. Jadi masih bisa menggunakan Sendit duitku secara bersamaan ya Mas. Bisa default pakai Sendit sekarang, yang built-in itu pakai Sendit. Oh, bisa plugin duitku ya Mas. Oke Mas, bla bla bla. Terima kasih Mas Army sudah menjelaskan secara detail tentang update terbesar ya. Updatean besar Scalef. Sama-sama balik ke Sendit ya, mengaktifkan Sendit juga bersamaan dengan
Bitstrans, GoPay, Triple PG. Dan seperti itu. Oke, mungkin sekian saja video ulasan review platform digital kali ini. Semoga video ini nggak bikin Anda pusing dan nambah pengetahuan Anda soal digital product. Jadi ngomongin digital product bukan ya bikin e-book kah, bikin e-course kah, bikin kelas online kah, harus ini kah, jual worksheet kah, jual apalah, terserah Anda. Dan itu juga harus Anda perhatikan juga adalah bagaimana fee-nya, bagaimana kecepatannya, itu harus Anda perhatikan tentang cash flow-nya. Semoga video ini bermanfaat. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.